Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaihi. ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقاء ربه. أما بعد. Hadaratul afadil, hadaratul mukarramin, yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Ternate beserta seluruh jajaran pimpinan daerah di Kota Ternate. Yang kami hormati, kami ta'zimi para sesepuh, para tokoh masyarakat, para alim, para ulama, para asatid, para ustazat, guru-guru umat. Yang kami takdimi guru kita semua, Tuan Guru Ustadz Dr. Profesor Dr. Abdul Somad beserta seluruh rombongan. Yang kami hormati seluruh hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Munawwar Ternate yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya pada malam yang indah ini. Allah menghimpun kita di masjid yang kita cintai ini. Penuh kenangan bagi saya karena di tahun 2015 saya pernah berada di masjid ini selama beberapa hari, mendampingi Yunda Helvi Tiana Rosa dan rombongan untuk melakukan syuting film ketika Mas Gagah pergi dan duka sedalam cinta. Bahkan bersejarah karena di belakang masjid ini saya sempat melakukan adegan snorkeling, memunguti sampah yang ada di dalam dasar laut yang tidak terlalu dalam ini. Yang waktu itu tadi saya sampaikan ke Pak Wali Kota, saya bukan cuma pernah minum air yang normal di Ternate, terminum air laut di belakang masjid ini pun pernah, alhamdulillah. Sehingga konon orang-orang punya satu ungkapan, kalau pernah minum air di satu tempat, tandanya akan datang lagi ke tempat itu. Dan alhamdulillah tahun lalu kami hadir lagi ke Ternate dengan beberapa acara dan akhirnya pembicaraan dengan Ustadz Rafiq dan kawan-kawan sepakat membentuk Yayasan Pesantren Masyarakat Maluku Utara. Yang mana yayasan ini insya Allah akan membangun lembaga pendidikannya di Akekolano di Sofifi. Dan alhamdulillah tadi sudah lokasinya dihadiri oleh Bapak Gubernur. Beliau memberikan doa restu dan dukungan. Dan insya Allah saya percaya dengan dukungan seluruh masyarakat di Moluku Kiraha dan lebih-lebih dari Bapak Ibu di Ternate, pesantren itu akan segera wujud menjadi salah satu tempat mendidik anak-anak kita, menjadi kader-kader dai yang tangguh, yang siap diterjunkan ke berbagai pelosok, baik pelosok desa, pelosok gunung maupun pelosok kota, untuk membawa cahaya Islam, untuk membawa cahaya Al-Quran, untuk membawa cahaya dakwah. Dan Yayasan Pesantren Masyarakat Maluku Utara ini
Kami diminta untuk tetap menjadi salah satu pembina bersama guru kita semua, Ustadz Tariq Kasuba, dan juga beserta Ustadz Hasan. Dan ini didasarkan pada salah satunya mungkin ikhtiar kami juga. Di Jawa kami ada yayasan pesantren masyarakat Merapi Merbabu yang kami rintis sejak 2010 dan alhamdulillah telah menjadi suatu tempat untuk mengkader para dai yang sekaligus pesantren ini membina masyarakat yang rawan pendangkalan akidah di 33 dusun di lereng Merapi Merbabu. Salah satu dusun binaan kami di sana ini yang tertinggi jaraknya hanya 3,5 km dari puncak Merapi. Demikian pula ada dusun tertinggi di lereng Merbabu namanya Dusun Tumut. Kalau dusun tertinggi di lereng Merapi tadi namanya Dusun Stabelan. Dusun Tumut ini Bapak Ibu ketika kami dulu 2010 mulai bersama-sama para asatid dan santri membina, itu muslimnya tinggal 5%. Alhamdulillah sekarang yang belum muslim tinggal 11 jiwa. Puji syukur kehadirat Allah yang menggenggam hidayah dan mengaruniakan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Dusun lain yang tinggi adalah Surodadi. Pada tahun 2010 ada tinggal 7 kepala keluarga muslim. Alhamdulillah hari ini kita sudah membina 54 kepala keluarga muslim lagi di dusun tersebut. Total ada sekitar 5.500 kepala keluarga dan 20.000 jiwa di dalam binaan pesantren masyarakat Merapi Merbabu yang ada di sana. Karena itulah Ustadz Raufik dan kawan-kawan di Maluku Utara bersemangat sekali. Kita harus punya Ustadz di Maluku Utara dengan model yang serupa untuk nanti kita terjunkan santri-santri ini. Mungkin ke Halmahera Utara, mungkin ke Halmahera Barat, mungkin untuk bertemu dengan suku Togutil, dan lain sebagainya. Bahkan mungkin akan dibutuhkan di seluruh Nusantara. Ke Papua sebagaimana dulu Kesultanan Ternate dan Tidore meluaskan dakwahnya sampai ke sana. Dan juga bahkan mungkin sampai ke Pulau Rote, wilayah kekuasaan Sultan Babullah Datu Syah yang perkasa menguasai 72 jazirah, yang pernah dengan jaya dari antara tahun 1570 sampai 1575 berjihad melawan Portugis dan berjaya mengusir mereka dari seluruh Nusantara Timur, mengamankan Nusantara Timur dari imperialisme, bahkan dilanjutkan oleh para raja Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo maupun kerajaan-kerajaan lain sampai 1 abad kemudian Bumi Maluku Kiraha aman dari para penjajah. Maka saya berbahagia dan bersyukur di tanah yang bersejarah ini dakwah terus hidup, berkembang, dan seperti nama masjid ini saya menyaksikan wajah-wajah yang dicahayai oleh Allah sehingga bercahaya bagi yang di sekitarnya. Kullukum munawwarun, semua Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Munawwar adalah orang-orang yang munawwarun, yang dicahayai oleh Allah dan bercahaya bagi sesama. Maka hari ini tentu saja yang ditunggu-tunggu bukan salim afilah. Saya tahu diri. Insya Allah saya tidak banyak-banyak bicara setelah ini. Kita akan simak tausiah dan taujih dari guru kita Al-Ustadz Profesor Dr. Abdul Somad yang jauh-jauh datang dari bumi lancang kuning untuk menyapa Bapak Ibu semua di Maluku Kiraha, di Ternate kita tercinta,
yang insya Allah akan terus menjadi bumi Islam, bumi yang penuh berkah, yang dialiri darah syahid Sultan Hairun Jamil, subur melahirkan para pahlawan, yang di dalam nadinya mengalir darah Babullah Datusyah, yang mengaumkan sumpah soya-soya untuk berjihad, yang mampu mengerahkan 3.000 kapal kora-koranya untuk mengamankan seluruh Jazirah Maluku Kiraha, bahkan sampai ke wilayah Mindanao di utara, Pulau Rote di selatan, Papua di timur, Sulawesi Tengah, Tenggara dan Utara. Begitu luas yang pernah menjadi wilayah dakwahnya yang luar biasa. Bahkan utusan Ratu Inggris Sir Francis Drake memuji-muji habis-habisan Sultan yang Agung Babullah Datusyah sebagai raja yang dia sebut menguasai imperium luas di Nusantara. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, berangkat dari kemuliaan sejarah itu, berangkat dari cahaya yang Allah anugerahkan. Sejak dahulu bumi Ternate kaya dengan semangat menuntut ilmu. Jadi tadi siang Ustaz Abdul Somad mengatakan mengajari orang Ternate untuk talabul ilmi, untuk menjadi santri, seperti mengajar lumba-lumba untuk berenang. Karena di tahun 1490 seorang raja Ternate, Sultan Zainal Abidin Shah, rela cuti 2 tahun. Rela cuti 2 tahun, turun tahta 2 tahun, berlayar ke Jawa menuju Gresik untuk berburu kepada Sunan Giri yang disebut oleh Tome Pires sebagai pausnya umat Islam Nusantara. Karena saking besarnya pengaruh beliau, Zainal Abidin dari Ternate berguru dengan tekun menjadi santri sebelum kembali untuk memangku jabatan lagi sebagai seorang raja, seorang alim, sekaligus seorang dai. Maka sudah pantas kalau Ternate, Maluku Utara selalu dipimpin umara yang sekaligus ulama. Sudah dari sononya seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kami titip kepada Bapak Ibu semua pesantren masyarakat Maluku Utara. Mohon doanya, mohon dukungannya, segala hal yang bisa membantu terwujud, tumbuh, berkembang, berbunga dan berbuahnya pesantren ini untuk kebaikan dan keberkahan seluruh Maluku Kiraha, bahkan seluruh Nusantara. Bahkan saya selalu menyampaikan pesantren masyarakat itu akan sampai ke berbagai negeri karena dia menyantrikan masyarakat dan memasyaratkan santri. Insya Allah dari Maluku Kiraha ada pesantren masyarakat Maluku Utara, nanti cabangnya ada pesantren masyarakat London, ada pesantren masyarakat New York, ada pesantren masyarakat Paris, ada pesantren masyarakat Beijing. Ini ngomongnya agak beda, Beijing, Tokyo, Melbourne, dan lain sebagainya. Insya Allah saya selalu optimis, apalagi pesantren masyarakat Maluku Utara diasuh oleh para asatid dan didukung oleh masyarakat yang munawwarun, masyarakat yang selalu tercahaya oleh Allah dan akan memberi cahaya kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Didukung oleh sebuah masyarakat yang mewarisi perjuangan Asy-Syahid Hairun Jamil dan Babullah Datusyah, penguasa 72 jazirah. Jazakumullahu khairan. Kami cukupkan, mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.